warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Duribat 'alaihimud dhillah aina ma tuqifu illa bihablillah wa hablin nas. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ma'rufin sadaqatun. Ustaz, itu maaf itu. Dan diri dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Karena kalau kita hidup di muka bumi ini tidak mencari ridha Allah, buat apa hidup? Nah, walaupun kita sholat tiap hari, baca Quran tiap hari, tapi kalau tidak dapat ridha Allah, masih tanda kutip manusia itu masih bermasalah. Pasti bermasalah sama Allah dan Rasul. Nah, ibu-ibu hadir ke majelis ilmu pada hari ini, itu tujuannya harusnya sama-sama Mencari ridho. kita hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalimatnya ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah surat 2 ayat 207. Ukuran orang mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nas may yasri nafsahu billah amadallah. Allahu ra'ufur bil ibad. Banyak manusia yang mengorbankan dirinya ya dengan untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi ukurannya kalau kita ingin dapatkan ridho dari Allah harus ada yang dikorbankan. Bentuk pengorbanannya apa? Ada yang tahu? Bentuk pengorbanan kita kepada Allah apa? Ridhonya ada. A'dhamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Kira-kira udah dapat belum dari gitu? Itu ayatnya udah saya sebutin. 9 atau ayat 20. Oke. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan ayat 20. Surat As-Saff. As-Saff itu surat 61 dalam Al-Quran, ayatnya 10, 11. Orang yang bisa menjalankan itu jaminannya surga. Kalau sudah masuk surga sifatnya kekal, selamanya, abadi, selama-lamanya. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah tunjikum min adabin alim. Ya, hai orang-orang beriman, maukah aku tunjukkan suatu perniagaan yang menyebabkan kalian terhindar dari azab yang pedih? Apa kalimatnya? Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Sama enggak ayatnya? sama. Amwal lagi, angkus lagi. Padahal jauh suratnya. Al-Baqarah At-Taubah tadi dengan surat 61 As-Saff. Ada lagi nggak ayatnya? Banyak. Itu aja 2, nggak usah banyak-banyak. Ntar waktunya nggak cukup. Ya. Berarti tanya sama diri kita, kalau pengen dapat ridha Allah Subhanahu wa taala, udah banyak mengorbankan diri kita, jiwa kita nggak untuk kepentingan ya, untuk kepentingan diri kita pastinya. Pastinya kita orang yang selalu menegakkan dinullah di muka bumi ini. Kembali ke diri. Makanya din itu adalah sistem yang ada di dalam diri. Jangan sampai ngomongnya agamanya Islam tapi dirinya tidak berislam. Kalimat Islam aja artinya tunduk, patuh, taat, berserah diri secara totalitas. Kita udah bisa begitu. Kalau belum, ya mau sampai kapan? Seminggu lagi siap untuk patuh, taat, berserah diri kepada Allah. Insya Allah. Ya.
kalau kita bilang insya Allah, kenapa saya selalu sampaikan begini? Kalau khatib naik mimbar di hari Jumat pasti berwasiat surat 3 Al-Imran ayat 102, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih. Di situ kalimat perintah Allah kepada orang beriman untuk bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim, dalam keadaan beragama Islam. Islam itu bukan hanya agama ritual doang yang kita jalankan, puasa, sholat, zakat, haji, tidak. Tapi aplikasinya orang kalau bisa menjalankan, awal dasarnya adalah rukun iman, aplikasinya ada di rukun Islam, pasti akhlaknya mulia. Ya, kalau orang akhlaknya mulia gimana? Nah, nanti di bab yang selanjutnya kita akan bahas di babul birri wasilah, namanya babul birri wasilah, bab kebaikan dan silaturahim. Ya, itu di kitab Bulughul Maram. Kita sudah masuk hadis, mungkin Ibu sudah download ya di Play Store. Kalau bawa kitabnya kan gede lumayan. Ya, kalau tak kolam. Ibu gundul nggak itu hurufnya? Apa berbaris, berharokah? Berharokah nggak? Kalau saya gundul nih. Gundul. Ya udah, kalau gundul saya bacain aja. Nggak apa-apa. Iya, gundul. Iya, ini makanya dibacain. Ya. Yang ke 1224 ya Pak? 1224. Ya, 1224 betul. Betul. Hadis ke 1224 tadi 1224. Paling bawah. Kalimatnya la yahillu lil muslimin ayyahjura akhahu fawqa talatin. Hati-hati. Ini hadisnya saya sampaikan. Insyaallah hadisnya sahih karena riwayatnya muttafaqun alaih. Kalau sudah bilang muttafaqun alaih berarti hadis itu diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. 1224. Ya. 1224. Iya. Ya takyani fayuridu hada wa khairuhum alladhi yabda'u bis salam. Tuh. Artinya boleh dibaca. Ibu udah dapat Bu Yudi kan? Udah dapat? Ya. Udah dapat belum? Dari yang Dari mana Abu. bacanya? 1224. Dari Abu radhiyallahu anhu. Dari Abu Ayyub radhiyallahu anhu Bahwa Rasulullah SAW ya, bersabda, iya, tidak halal bagi muslim memutuskan persahabatan dengan saudaranya lebih dari 3 malam. Ya. Mereka bertemu lalu seorang berpaling dan lainnya juga berpaling. Yang paling baik di antara keduanya ialah memulai mengucapkan salam. Ya. Jadi hadis ini tidak diperbolehkan kita marah-marahan, kita gontok-gontokan, kita cuek-cuekan. Kalau pernah negur dikasih waktu 3 hari. Kalau lebih dari 3 hari karena mau maafan, dosa besar. Ada yang begitu? Ada yang begitu? Tidak. Tidak di sini. Iya. Di sini tidak. Iya. Kan kita hidup bermasyarakat, kan kita makhluk sosial, pasti akan bertemu dengan orang yang seperti itu. Ya. Makanya saya bilang kalau ukuran kita pengen baik di dunia ini, ya salah satunya fid dunya hasanah, bukan serta-merta cuma ibadah doang kepada Allah. Makanya nilai itu ada namanya amal ibadah, ada yang namanya amal soleh. Apa bedanya? Sering dengar nggak amal soleh? Amal ibadah? Beda apa sama? Beda. Ya kalau beda berarti definisinya beda dong. Apa amal ibadah? Amal ibadah apa artinya? Definisinya apa? Perbuatan. Amal ibadah itu ukurannya langsung amal ibadah, dapat pahala dua-duanya. Tapi amal ibadah dengan amal soleh lebih tinggi mana nilainya? Allahu Akbar. Oh dia
Amal ibadah, amal soleh lebih tinggi mana Amal soleh. nilainya? Amal Amal soleh. Ya, makanya jangan cuma ritual doang, puasa, sholat dan lain sebagainya. Tidak, itu ritual. Nah kalau kita sholat, emang kalau kita sholat buat siapa pahalanya? Buat sendiri. Buat kita sendiri. Puasa? Buat kita sendiri. Buat kita sendiri. Haji? Buat kita sendiri. Nah kalau kita berbuat baik, nanti ada hadis ke bawahnya ya, lebih menghujam lagi saya katakan. Tapi kalau kita berbuat baik, nolong orang, menyampaikan sesuatu kebaikan, terus kita bimbing, lihat, cukup buat diri kita sendiri, bisa berpengaruh kepada orang lain nggak? Bisa. Bisa. Makanya lebih besar amal soleh. Jarang sekali dituliskan di dalam Al-Quran amal ibadah. Ya, selalu kalimatnya wal as. Ayo baca ibu bareng-bareng. Apal kali wal asri mah? Hafal. Iya, ayo bareng-bareng nggak? Iya, jangan juga ya. Ayo, ntar ngopi lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Bacanya ya. Ya, yang pendek panjangin, jangan yang panjang dipendekin, hati-hati. Wal demi masa, demi waktu. Ya, kita dikasih waktu terbatas nggak? Terbatas. Ya. Siapa di sini umurnya udah 70? Ada? Oh, nggak ada.